Dewan Mukadimah, mohon maaf Pak Haji. Insyaallah untuk lanjutnya untuk pada selanjutnya ya, beliau memang pas ini ya sebagai kepala jabatan seksi Pelajaran Haji dan Umrah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua kami, para alim ulama, tokoh agama dan seluruh calon jamaah haji Kloter 1 Kota Batam. Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini memasuki materi kedua, dan ini adalah salah satu yang sangat penting untuk kita cermati dan kita hayati. Walaupun mungkin ada beberapa jamaah satu dua yang masih ada dalam perjalanan atau mungkin masih istirahat, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami lanjut betul karena memang sudah jamnya. Baik, untuk selanjutnya tidak perlu mukadimah, kita awali dengan bacaan basmalah untuk kegiatan pada siang hari ini. Sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya dari pagi tadi sudah keliling, dari pagi sudah di Nongsa, terus nyambung langsung ke sini. Nggak tahu nanti malam kalau ada kita masih lanjut. Nah, selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya dengar Bapak Ibu cukup semangat untuk mengikuti kegiatan manasik ini. Yang mana kegiatan manasik ini dari mulai pertemuan pertama kita laksanakan yang namanya manasik sepanjang tahun. Setelah itu Bapak Ibu melanjutkan yang manasik namanya mandiri. Kemudian baru kita laksanakan manasik yang diadakan oleh Kemenak tingkat kota. Kemudian manasik lagi nih di tingkat kecamatan sebanyak 8 kali pertemuan. Nanti 2 kali pertemuan yang ada di Kemenak. Setelah itu nanti mungkin ada dari Wali Kota Batam, ya dari Pemko Batam mengadakan manasik lagi, kita ketemu lagi. Di samping itu mungkin Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji juga ikut manasik. Ya, memang manasik ini tidak boleh berhenti apabila kita pengen berangkat haji, karena hukumnya ini fardu ain, ya wajib Bapak Ibu. Orang yang mau berangkat ke tanah suci harus mendapatkan bekal ilmu manasik. Kalau enggak percuma, ya bukan tak sah hajinya tapi percuma. Saya sudah mengeluarkan uang sekian banyak menunggu antrian haji yang cukup panjang, tapi berangkat hajinya itu niatnya hanya untuk pergi jalan-jalan, hanya untuk pergi pesiar, hanya untuk pergi traveling. Nah sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk meluruskan niat kita bahwa kita ini berangkat haji adalah untuk beribadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sempena masih dalam suasana bulan Syawal, ya, saya atas nama pribadi maupun atas nama seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Kota Batam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dan silap selama kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, terutama dalam hal pelayanan haji. Kami mohon maaf. Mau Bapak Ibu memaafkannya? Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi kita mulai dari nol lagi ya Pak. Kita mulai dari nol lagi. Dompet kita juga memang 0 rupiah juga hari ini ya. Jadi nol semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kita kembali meluruskan niat. Mohon izin Pak Yai, ya, Ustadz, orang tua kami, ya, kami hanya sekedar mengingatkan. Karena beberapa hari ini kami melihat memang banyak jamaah kita yang galau Pak. Mungkin tidak di sini, tapi di tetangga kita, di sebelah kita, atau di grup sebelah kita banyak yang galau. Ya, kenapa? Karena gini Bapak Ibu mendaftar haji itu di tahun 2012 sampai 2013 yang berangkat haji tahun ini. Menunggu masa yang cukup panjang, ya. Pada saat itu di tahun 2012 Bapak Ibu bersama suaminya, yang suami sama istrinya, ayo kita sama-sama daftar haji. Sama-sama niat baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kita buka tabungan haji, mendaftar haji di Kemenak. Setelah itu Bapak Ibu memperoleh nomor porsi, nomor kepastian berangkat, ya.
Nah, menjelang itu setelah Bapak Ibu daftar, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak henti-hentinya berdoa minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berangkat ke tanah suci. Segerakanlah aku untuk berangkat ke tanah suci. Kan begitu kan? Nah, ternyata Allah mengabulkan Bapak Ibu berangkat ke tanah suci di tahun 2024 ini. 1445 Hijriah. Cukup lama, berapa tahun? 12 tahun menanti. 12 tahun Bapak Ibu berdoa, minta berangkat. Ya. Tetapi, nah ini tetapinya. Ada tetapinya. Pada saat kita mau berangkat, Bapak Ibu sudah diberikan hak untuk melunasi sesuai dengan urut porsi, termasuk yang cadangan-cadangan itu tadi disuruh untuk segera melunasi. Ada yang tidak melunasi, ya. Ada yang masih ragu-ragu, ya. Ada yang dengan alasan belum siap, ya, masih menunggu. Ada yang mau sekolah, mau kuliah, masih menunggu. Ada yang mau nikah, masih menunggu. Istri belum masuk kuota dan segala macamnya dan segala macamnya. Itu alasan yang disampaikan dan bisa kita terima dan itu masuk logika, ya. Karena haji ini tidak boleh ada penghalang, ya. Nah, yang parahnya ini ada yang ragu-ragu. Dia di porsi cadangan. Pada saat kita menyuruh untuk pelunasan, ragu-ragu. Ragu-ragunya apa? Bahkan dia nulis di grup, pintar ini orang Kemenak. Kita disuruh melunasi, sementara status kita nggak jelas cadangan. Ya kan gitu. Kemudian kita disuruh nanda tangani lagi pernyataan kalau nggak berangkat nggak boleh nuntut apa-apa. Ya kan? Nah ini membuat teman-teman yang lain nggak mau melunasi, jadi ragu. Ya, harusnya yang seperti itu berkoordinasilah, bertanya kepada kita. Memang kita awal sudah sampaikan bahwa nanti akan ada porsi cadangan supaya kuota tidak terpenuhi. Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi kita yang cadangan itu kemarin hampir 300 jamaah dibuka kuotanya untuk pelunasan. Tapi karena ragu-ragu sehingga yang melunasi cuma 180 orang. Sisanya 100 lebih itu nggak melunasi. Ya. Nah, tapi yang cadangan justru berangkat semua kan hari ini. Alhamdulillah. Yang ragu-ragu tadi kembali lagi nelpon ke kami, Pak, bisa nggak? Ada nggak tambahan lagi? Ada nggak jamaah yang mundur diri? Kami kan kemarin cadangan, bisa nggak? Kemarin kami ragu-ragu Pak. Nah ini nggak boleh ragu-ragu berangkat haji. Ya, jadi kalau sudah niat Bismillah, dikasih kemudahan oleh Allah untuk berangkat. Karena saringan ini sudah mulai agak ketat haji ini. Ya, beda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ada duit Bapak Ibu bisa langsung berangkat. Tahun ini enggak, harus istitoah kesehatan dulu. Coba, siapa yang enggak tahun ini Bapak Ibu harus periksa kesehatan yang mengeluarkan biaya cukup lumayan, ya kan? Ke puskesmas dulu, kemudian periksa labor dan segala macam, supaya nanti Bapak Ibu di sana itu benar-benar sehat, ya, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Itu intinya. Yang kedua, baru istitoah biaya, ya, istitoah finansial. Ada uang Bapak Ibu siap untuk berangkat. Itu saja dua kuncinya itu.